Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Videonya ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Videonya ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan senter di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri di Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Videonya ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan di Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan di Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Videonya ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan di Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan senter di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan Bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan situasi genting di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat pasukan Rusia menghantui posisi militer Ukraina dengan serangan-serangan mematikan. Tampak barisan tentara Ukraina alami kepanikan dan berusaha melarikan diri. Seperti yang terlihat dalam rekaman, disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Avdiivka. Diketahui penyerangan ini dilakukan militer Rusia sebagai upaya merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Awak tank dari kelompok O Rusia terlihat sedang berlatih di tempat latihan zona distrik militer utara. Hal itu terekam kamera dan dipublikasikan di aplikasi Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Terlihat dalam rekaman bagaimana cekatannya pasukan Moskow mengendarai tank tersebut. Tampak kendaraan militer itu dengan sangar melaju kencang, menunjukkan tank tersebut siap dioperasikan saat penyerangan ke arah musuh. Hanya satu tank yang ada, beberapa tank lainnya juga terlihat digunakan saat sesi latihan itu. Sesekali awak tank dari kelompok O Rusia melepaskan tembakannya dan menimbulkan asap tebal di sekitarnya. Video ini ditonton ribuan orang dan mengundang berbagai reaksi dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Setelah merebut kota Avdiivka wilayah Ukraina, militer Rusia diprediksi mengarahkan kekuatan militer untuk merebut satu kota strategis lainnya, Kupiansk. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan tanggal 22 Februari mengunggah Kupiansk akan menjadi target besar berikutnya setelah Avdiivka direbut. Perkembangan lain dari garis depan, personel militer distrik militer pusat mengevakuasi 4 unit peralatan rampasan yang ditinggalkan tentara Ukraina yang melarikan diri dari Avdiivka selama 24 jam terakhir. Prajurit dari unit pemeliharaan Brigade Senapan bermotor terpisah dari kelompok pasukan Center di kota Avdiivka mengevakuasi 4 unit, 2 pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan 2 kendaraan tempur infanteri BMP-1. Menurut penilaian awal, ketika mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Rusia, Ukraina meninggalkan beberapa lusin unit kendaraan lapis baja dan artileri kaliber besar baik di wilayah Avdiivka sendiri maupun di posisi yang terletak di pinggiran kota dan di dalam zona industri. Pasukan militer Rusia berhasil merebut kota Avdiivka di timur Ukraina tanggal 17 Februari. Keberhasilan tersebut diapresiasi Presiden Vladimir Putin. Presiden mengucapkan selamat kepada militer dan pejuang kami atas kemenangan yang begitu penting. Atas keberhasilan ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita pemerintah pekan lalu. Avdiivka, yang terletak sekitar 10 km di utara Donetsk, menjadi saksi serangan besar-besaran oleh Rusia pada Oktober lalu. Pertempuran sengit untuk merebut kota tersebut menjadi salah satu episode paling berdarah dalam konflik 2 tahun ini. Saat melakukan penarikan pasukan, Kyiv mengumumkan alasannya untuk mengurangi korban militer dan sumber daya yang terbatas. Akibat adanya serangan besar-besaran oleh Rusia di Ukraina Timur, Kyiv menghadapi kekurangan amunisi dan tenaga kerja. Sementara itu, bantuan barat yang dibutuhkan terhambat, dan upaya merekrut lebih banyak tentara menjadi sulit. Pasukan Rusia terus menyisir dan menghalau musuh yang mencoba merebut kembali Avdiivka, selatan Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mencatat 7 serangan balik dilancarkan kelompok penyerang Brigade Mekanis ke-71, penyerang ketiga, dan ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Krasnogorovka sebelah barat Avdiivka dan Lastochkino. Sistem pertahanan udara kelompok pasukan Sens menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak dan 1 proyektil HIMARS MLRS, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 22 Februari. Kerugian musuh berjumlah hingga 450 tentara, 1 tank T-72, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, termasuk 1 pengangkut personel lapis baja Sparta buatan Inggris, dan 5 kendaraan bermotor. Setelah berhasil merebut Avdiivka, militer Rusia menargetkan merebut Kupiansk.
Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alih sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Mariinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari tahun 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgievka dan melanjutkan pengepungan Novomihailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan diri Pobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2 T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetralkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Viral di media sosial Telegram pada Kamis 22 Februari 2024. Sebuah video memperlihatkan